Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk no communication. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat dengan energinya dia selama no komunikasi. Dealkan orangnya yang kalian pikirkan. Ada The Chariot, kamu bisa berdealing dengan Cancer. Ya, tapi bisa dengan siapapun. Two of Wands, energi dia sama no komunikasi. Wow. Ada the Judgment ya. So orang yang kamu dealkan ini energinya lagi mengalami kehancuran perjalanan hidupnya, ya, awakening spiritual. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia korbankan, ya, apalagi dia punya dua pilihan. Ini dia menuju ke kehancuran ya. Karena ini ada kebangkitan spiritual yang harus dia perbaiki. Ya. Selama no komunikasi ya, dia mengalami perjalanan hidup yang tidak menyenangkan. Dan situasinya juga tidak menyenangkan. Ya. Ada the Chariot, Two of Wands, and the Tower. Ada Eight of Pentacles, Ten of Wands, and the Judgment. Kalau aku ngeliat energinya sih memang dari kartunya ya. Apapun yang dia jalani, apapun yang dia lakukan, ya ini akan diberikan suatu pembelajaran yang mana dia harus memperbaiki setiap langkah hidupnya. Salah satunya memperbaiki dirinya untuk masa depannya juga, dan harus benar-benar menekuni tentang pembelajaran diri, terutama dalam pembayaran karma ya. Dan aku ngelihatnya di sini selama tidak komunikasi ya, dia merasa tertekan ya dengan adanya perbaikan karma. Dia coba untuk fokus dalam pekerjaan ya, dan mencoba memperbaiki image-nya juga di karirnya, tapi ternyata tidak menyenangkan. Dan aku ngelihat di sini masa depannya dia itu banyak beban ya. Jadi dia mau menuju kesuksesan juga, ini banyak hal yang harus dia pikul, tanggung jawabnya. Dan apapun yang dia kerjakan itu ya selalu membawa kehancuran nantinya. Ya karena mau gak mau dia harus belajar membawa beban ya dari pilihannya dia. Dia ngebayangin kamu, dia juga menjadi konflik batin, takut banget kalau kamu itu ada yang lamar, ada yang seriusin kamu ya. Bahkan dia ngimpi ya kalau dia itu berperang di dalam mimpinya tuh, ingin rebutin kamu lagi ya, karena ini suatu karma dalam hidupnya, jadi kebawa mimpi buat dia. Dan dia juga ngebayangin sih ya kalau kamu akan lebih bahagia daripada dengan dia. Oke. Situasinya dan energinya ini dia lagi memperbaiki dan focusing dalam kerjaan ya, karir.
tapi dia akan tertekan untuk menuju masa depannya, karena ya mau gak mau dia harus mempelajari tentang karma, yaitu melalui fase kehancuran. Ya, kita lihat lagi. Oke, apapun yang dia kerjakan, kalau diniati dengan tidak baik ya, ini akan berujung sia-sia. Ya, apapun yang dia kerjakan, ini akan berujung sia-sia. Kalau niatnya dia manipulasi dan tidak baik, ya. Dan aku ngeliatnya memang dia mencari cara untuk bisa mencapai keinginan dia kembali, ya. Jadi dia mencoba ya mencari harapan baru gitu ya. Kita lihat ada the two of wands-nya. Jadi kalau aku ngeliat energinya dan situasinya itu ya dia tertekan ya, tertekan. Dia akan mencari kesempatan dari orang lain dengan cara memberikan perasaan. Ya. Dia kerja keras karena dia pengen traveling ke suatu tempat, ya. Bisa jadi ke kamu, tuh. Bisa jadi ke kamu, kembali ke kamu lagi. Tapi di sini dia dirundung keraguan ya. Salah satunya ya karena keluarganya dia atau keluarga kamu yang nggak setuju kalian kembali. Kenapa? Ya karena di masa lalu nih ada skandal di antara kalian, ya, sehingga ada beberapa anggota keluarga yang nggak suka ya kalian rujuk kembali karena takut terulang lagi kisah yang sama gitu ya. Makanya di sini dia selalu ada dua pilihan, ya. Bisa mencari orang lain atau dia menjadi orang lain. Di antara dua pilihan itu. Dan yang aku ngerasain sih memang dia akan diberikan pembelajaran ya dalam pembayaran karma. Perlahan tapi pasti. Tuh, ya. Ya. Pembayaran karma ini, kehancuran. Jadi apapun yang dia kerjakan ini akan menerima suatu pengkhianatan. Karena ini adalah hasil dari apa yang dia ukir. The Knight of Pentacles, the Ten of Swords, and the Eight of Pentacles. Dia selalu ada rencana dengan triknya, ya, memanipulasi journey hidup seseorang. Pada akhirnya dia sia-sia. Tapi tetap dia lakukan. Dia merasa bisa menaklukkan dunia dengan sifat manipulasinya. Tapi ternyata malah mendapati kehancuran. Dan ini bisa saja efek kepada fisiknya dia. Entah itu secara badan, ya, atau ya kegagahannya dialah, ya, entah itu kalau perempuannya pokoknya dibikin gak nafsu lah, hancur hawa nafsunya.
Di sini dia selalu mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Alhamdulillah, ya Rabbullah. Oke. So, selama no communication itu banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Mau tidak mau dia harus memperbaiki ya karmanya dia gitu loh. Dan aku ngelihatnya di sini selama no komunikasi dia tertekan ya. Tertekan dengan perbuatan yang dia kerjakan. Oke. Energi selama no communicationnya juga ini menuju kehancuran ya, karena ada pembelajaran diri. Kehancuran itu tidaklah buruk selamanya ya, karena kehancuran itu mengajarkan kita lebih dewasa, lebih ikhlas, lebih sabar. Kalau yang kita miliki selalu dengan hal-hal positif, pikirannya positif gitu. Ada the Page of Pentacles, the King of Swords, Seven of Pentacles. Aku ngelihatnya di sini memang situasinya dia sama no communication banyak tekanan. Dan dia coba untuk bisa kontrol, belajar controlling ya pada apa yang dia tanam ya, semuanya butuh kesabaran. Untuk mendapatkan hasil ya otomatis harus sabar ya. Tapi memang harus menerima dari hal kecil dulu, banyakin bersyukur gitu loh. Makanya dia tertekan ya. Kita lihat Ten of Wands-nya. Tuh ya. Kenapa dia tertekan? Karena jiwanya dia itu masih pengen senang-senang. Jadi dia stuck ya. Stuck dalam triparty. Ya, stuck dalam karmic circle. Ini bisa sampai 3-4 tahun atau 7 tahun, bahkan 7 turunan ya. Dan dia mempunyai pilihan juga bukan satu ya, ada banyak. So keinginan dia intinya adalah untuk bersenang-senang. Tapi sekarang dia terbebani atas masa depan yang harus dia jalani karena diberikannya awakening spiritual. Ya, suatu kehancuran. Kita lihat the judgment-nya. The Knight of Swords. Ada the King of Wands and the Five of Cups. Oke. Kebangkitan spiritual. Ya, ini adalah janji dia di masa lalu ya sama kamu. Tapi ternyata dia mengacaukan janjinya dia. Sehingga dia dibangkitkan spiritualnya oleh Allah ataupun Tuhan ya, alam semesta, dengan adanya kehancuran. Dan di sini dia harus banyak belajar sabar dalam menerima
keadaannya dia ya. Dia belajar dari nol lagi nih, menanam harapan dengan orang barunya. Tertekan atas masa depan karena ya harapannya dia kan kalau dia sukses, dia pengen senang-senang lagi, petualangan lagi. Ya, karena dia alasannya ya pengen move on dari masa lalu dengan cara ya senang-senang dalam duniawi. Dia merasa berat tanggung jawabnya karena karirnya pun akan menuju kehancuran. Ya, kalau dia mau selamat, ya dia harus memperbaiki perjalanan karmanya. Kita lihat apakah dia akan hubungin kamu lagi. Nine of Swords. Hubungin kamu lagi untuk saat ini memang dia memantau dulu ya. Page of Swords, memantau. Dia coba untuk lari dari drama yang dia buat ya, dari ketakutan dia dengan cara apa. Ya bisa saja komunikasi lagi sama kamu, tapi sifatnya munafik ya, dan dia lari dari pembayaran karma. Aku ngelihatnya. Oke. Jadi apakah dia akan hubungin? Bisa saja nekat, tapi masih dengan sifat munafiknya ya. Dan dia memantau kamu nih ya, memantau dari alam bawah sadar, mencari informasi juga ya tentang kamu. Kita lihat dengan gelar revive-nya Nine of Swords. Gini ya, dia dendam, iri dengan keberhasilannya kamu. Wow. Ya, dia iri dengan keberhasilan kamu, melihat kamu sudah fokus stabilkan hidup kamu lagi, memperbaiki egomu, memperbaiki karirmu ya, dengan kesendirianmu. Kamu akan menerima suatu rezeki besar. Ini yang kamu fokuskan. Dan itu yang dia takutkan. Kalau kamu sudah fokus akan sesuatu, otomatis kamu akan berjiwa seperti maskulin dan feminin. Jadi setengah-setengah ya, 50-50 gitu, adil gitu ya. Seseorang yang spiritual itu, kalau bagi aku ya, itu dia harus bisa adil, bisa menjadi keras, tapi bukan karena dia emosional. Keras bukan karena dia pengen disanjung, tapi memang memiliki sifat keras karena memang situasinya, untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan ya, dan memberikan alasan kenapa kita harus bersikap keras dalam suatu hal. Ada alasannya ya, dan kerasnya kita itu apakah bermanfaat buat orang lain juga atau tidak. Karena kehidupan itu tidaklah enaknya saja, pastinya ada sedihnya, ada ruginya, ada menangnya, ada untungnya gitu ya. Dan ketika kamu sudah focusing menstabilkan kehidupan kamu ya, kamu menerima pembelajaran, menerima perbaiki diri. Ada yang dari 9 bulan sampai 9 tahun perjalanan, ini akan menerima suatu kesuksesan hidup. Itu yang membuat dia cemburu dan dia nggak tenang. Dia akan coba nekat, bisa saja datang ke kamu, tapi niatannya salah satunya yang ingin menghancurkan masa depan kamu lagi. Karena dia nggak mau hancur sendirian, ya. Mencoba memperbaiki sifat buruknya,
ya mencoba untuk bertanggung jawab, memperbaiki hawa nafsunya, dendamnya, ya maunya. Tapi perjalanannya itu kan nggak mudah. Tidak hanya dengan kata-kata, udahlah gue mau memperbaiki kenakalan gue misalnya, tapi tidak dibarengi dengan tindakan gitu ya, tapi hanya ucapan. Nah, ketika kita sudah mengucap, otomatis kan itu akan menjadi doa, ya. Nah, untuk mencapai hal itu pastinya melalui processing yang membuat kita gelisah, stres, ya, depression, bahkan juga nggak nyaman. Ini processingnya. Sedangkan dia nggak kuat dengan processingnya, makanya dia salah satunya bisa bebas kembali, ya, mengarungi petualangan hidupnya dia lagi, atau kembali ke kamu bisa, tapi dengan niatan menghancurkan kamu juga, ya. So kita lihat dengan the Knight of Wands-nya. Dia cemburu ya, pengen banget perbaikin diri juga, tapi nggak kuat dengan prosesnya. Cepat lelah, cepat nyerah. Tuh ya. Guys, kalaupun kembali dengan kamu, dia masih ada hubungan dengan orang ketiganya. Salah satunya karena mereka masih ada masih ada perjanjian ya. Jadi kayak diikat dalam spiritual juga, diikat secara gaib. Dia sama orang ketiganya juga nih, sama non communication ya. Ini banyak masalah, ya, rezekinya menggantung, spiritualnya juga nggak seimbang, sehingga apapun yang dia lakukan ya selalu hancur karena tidak seimbang spiritualnya dia, ya. Dan dia digantung dengan orang ketiganya secara gaibnya ya, sehingga ya kemanapun dia pergi akan selalu dihantui rasa bersalah. Begitupun dia menggantung orang ketiganya juga. Oke. Dia kehilangan intuisi, sehingga dia harus kuat menjalani kehidupan, ya, menghadapi ujian dari segala arah untuk mendapatkan rezeki besar yang dia inginkan. Tapi ini masih di dalam pikiran, halusinasinya. Jadi kalau dia ingin mencapai targetnya, ya dia harus bisa kuat menghadapi ujiannya, kuat menghadapi godaannya, ya. Karena kesuksesan yang dia terima ini bisa saja ini hanya sebentar, ilusi, atau bisa sampai 7 turunan, ya, rezeki besarnya. Semua kembali lagi pada niatan, ya. Kalau niatannya nggak baik, ya otomatis rezekinya hanya sesaat atau hanya sebentar, gitu ya. Dan bisa saja menjadi khayalan. Tapi kalau niatnya baik, insya Allah ini bisa menjadi rezeki 7 turunan. Ini rezeki besar. Dan ya dia masih harus bisa melawan hawa nafsunya dia ya, yang dia terima. Jadi ketika dia sukses, dia akan diberi ujian lagi nih, yaitu pilihan. Kalau dianya mudah tergoda lagi, ya otomatis kehidupan dia akan selalu penuh dengan ketakutan, akan penuh dengan permainan lagi, dan dia akan tersiksa sendiri. Ujungnya ya dia pengennya bebas terus, tapi dengan akhir cerita kehancuran terus, ya. Jadi kalau dia nggak bisa ngontrolling dirinya, nggak bisa memperbaiki langkahnya dia dan belajar dari masa lalu, ya terulang kembali kisah yang sama, ya. Datang lagi orang baru atau orang lama dengan pola hidup yang sama, dengan kisah yang sama. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share.
and skip iklan channel aku lagi TMS. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi